Perkenalkan, saya Sakinatun Hasanah, NIM 21011310, Prodi Psikologi. Sebelumnya, mohon izin kepada ibu dosen dan teman yang menonton video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik yang berjudul Pro dan Kontra atas Kebijakan Kampus Merdeka. Baiklah, saya langsung saja membahas topik kali ini. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang diinginkan untuk diambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain 1. Magang di industri, 2. Pertukaran mahasiswa, 3. Membangun desa, 4. Mengajar di sekolah, 5. Penelitian di lembaga riset, 6. Pengembangan kewirausahaan, 7. Proyek mandiri, 8. Proyek kemanusiaan, dan terakhir bela negara. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang real melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntunan kinerja, target dan pencapaiannya. Kebijakan yang diberi nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mengubah 4 hal, antara lain sebagai berikut. 1. Kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta harus memiliki akreditasi A ataupun B. Sebelum peraturan ini berlaku, yang boleh membuka program studi baru hanya yang sudah berbadan hukum, perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTH, PTN-BH. Yang kedua, diberlakukan dalam proses akreditasi. Lewat Kampus Merdeka, akreditasi bersifat otomatis. Sementara saat ini, akreditasi wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, Menteri akan mempermudah PTN untuk menjadi PTN-BH. Hingga saat ini, dapat menjadi PTN-BH hanya perguruan tinggi yang berakreditasi A. Poin terakhir, terkait kredit semester atau SKS, program ini berupaya mengubah definisi SKS yang tidak lagi diartikan sebagai jam belajar, tapi jam kegiatan. Dengan sistem baru ini, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak 2 semester atau setara 40 SKS. Karena bentuknya kini jadi jam kegiatan, SKS di sini maknanya lebih luas. Ia tak hanya berbentuk belajar di kelas, tetapi juga termasuk magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh dosen yang ditentukan kampusnya, kata Menteri. Namun, dibalik ini semua, sesuai dengan topik yang saya bacakan tadi, yaitu pro dan kontra atas kebijakan Kampus Merdeka, di sini ada poin yang akan saya bahas, yaitu Kampus Merdeka versus mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai universitas di tanah air menyampaikan kritik dan saran terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah diluncurkan pemerintah ini. Kritik dan saran itu disampaikan dalam forum rapat dengan pendapat RDPU bersama Komisi X DPR yang menaungi urusan pendidikan. Adapun beberapa kritik sebagai berikut. 1. Perbedaan akreditasi dan status perguruan tinggi berdampak pada perbedaan kemampuan dalam mengakses kemitraan, kualitas, dan adaptasi kurikulum. Selain itu, ketimpangan kompetensi SDM antar akreditasi kampus turut menambah ketidakadilan akses mahasiswa
terhadap kesempatan yang ada. Kedua, belum ada jaminan perlindungan yang diatur secara spesifik, sehingga tak sedikit muncul kasus eksploitasi seperti pemagang yang dituntut kerja penuh waktu. Yang ketiga, dapat dilihat dari akreditasi, daerah asal kampus pun berpengaruh menentukan persaingan untuk diterima magang. Kampus yang berdiri di daerah perkotaan ataupun industri jelas akan mendapat akses lebih mudah kepada perusahaan atau institusi yang membuka magang kampus merdeka dibanding kampus yang berdiri di daerah yang jauh dari perkotaan. Yang keempat, sejauh ini kegiatan magang kampus merdeka dilakukan dalam kondisi kampus sedang mengadakan pembelajaran daring, sehingga tidak mengharuskan mahasiswa untuk datang langsung ke kampus. Mahasiswa pun dapat mengikuti kegiatan magang sekaligus datang perkuliahan daring. Kebijakan ini terbukti tidak resilient dan mengakomodir kondisi kampus, serta mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Yang terakhir, kebijakan magang kampus merdeka ini mempersempit eksplorasi yang harusnya dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam berkegiatan dalam organisasi mahasiswa. Pola pikir yang terbentuk dari adanya kebijakan ini adalah kampus merupakan pabrik, pencetak pekerja yang akan digunakan dalam industri. Namun, setelah membahas pro dan kontra yang terjadi, saya memiliki beberapa alternatif untuk mengatasinya. Yang pertama, melakukan penyesuaian. Yang kedua, belajar tanpa adanya ruang dan waktu. Yang ketiga, menjadikan ini peluang untuk melakukan loncatan besar menuju kemandirian dan keunggulan universitas di kancah nasional dan global. Selanjutnya, harus jelas terstruktur dan terarah sesuai dengan panduan. Yang terakhir, tidak mempersulit pihak manapun, baik mahasiswa ataupun kampus. Lalu, saya juga membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, tidak membedakan akreditasi dan status perguruan tinggi agar semua perguruan tinggi dapat mendukung dan melaksanakan program yang sudah ada agar program ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Yang kedua, mengupayakan pembentukan badan jaminan perlindungan agar tidak ada kasus eksploitasi seperti yang ditakutkan. Yang ketiga, memberikan akses bagi kampus yang jauh dari perkotaan. Yang keempat, tetap memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap mengikuti organisasi mahasiswa di kampus tanpa adanya batasan. Yang kelima, program ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, kampus tidak boleh memaksa mahasiswanya harus mengikuti program ini. Namun, mahasiswa juga harus memberikan alasan yang jelas agar kampus dapat menerima alasan tersebut. Ada beberapa rencana tindakan yang saya buat sebagai berikut. 1. Menyempurnakan regulasi dan panduan kampus merdeka yang memposisikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih sentral, sekaligus pengawas pelaksanaan. 2. Menyediakan kuota tertentu untuk berbagai macam status dan akreditasi perguruan tinggi. 3. Menjamin perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan peserta MBKM. Selanjutnya, melibatkan dan memberikan wewenang kepada organisasi mahasiswa untuk terus serta dalam mengusulkan proyek alternatif ini. Selanjutnya, merekomendasikan pemerintah agar melakukan sosialisasi MBKM hingga ke tingkat program studi. Terakhir, mensosialisasikan MBKM ke kampus-kampus di wilayah timur karena mahasiswa melihat di wilayah timur penerapan MBKM belum merata. Mungkin sekian presentasi tentang Project Citizen pada saat ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.